Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Sabtu ya. Sekarang jam setengah 12. Nah, gua hari ini nggak on bid karena ketika pada saat on bid buat ngejar strike zone, ternyata fitur auto bidnya hilang. Nanti gua screenshot ya. Fitur auto bidnya itu nggak ada, sehingga ya syarat untuk mendapatkan strike zone atau insentif strike zone itu kan dia harus auto accept ya. Auto bid, auto accept betul ya. Jadi fitur auto accept gue itu tiba-tiba hilang, jadi nggak ada, jadi nggak bisa diaktifin. Nah, sedangkan kalau kita main strike zone itu auto acceptnya harus diaktifin dan harus selalu ngambil kayak gitu. Jadi karena itu nggak ada, ya udahlah, gue rada terdemotivate lah. Jadi males buat ngejarinnya. Padahal sih ya hari Sabtu sama Minggu itu hari yang menyenangkan sebenarnya untuk on bid karena lebih lancar ya perjalanannya. Oke, nah karena gue udah memutuskan untuk nggak main nggak on bid ya di hari ini, jadi daripada gabut mungkin kita diskusi aja nih. Gue mau sharing ke teman-teman semua terkait algoritma Grab ya, karena gue paling sering itu pakai Grab. Sebenarnya sekarang tuh gue pakai dua aplikasi, yaitu Grab sama Maxim ya, tapi yang paling sering itu Grab. Nah, gue mau ngebahas algoritmanya terlebih dahulu ya tentang si Grab ini. Yang pertama, kita berbicara dari jumlah orderan atau trafficnya, atau mungkin bahasanya adalah gacor dan nggak gacor, seperti itu ya. Jadi apakah ada korelasinya level atau tingkatan kita di Grab ini dengan jumlah order yang kita terima? Dari pengalaman gue sih itu nggak ada korelasi ya guys. Jadi kalau seandainya kalian menganggap bahwa order-order yang notabene itu tripnya jauh itu harus ada di level tertentu, contoh Kesatria atau Jawara gitu ya, nyatanya nggak juga. Di level pejuang bahkan anggota sekalipun itu bisa dapetin trip yang cukup jauh yang argonya tinggi kayak gitu ya. Jadi menurut gue itu bukan bukan mandatori ataupun bukan keharusan kalian harus di level tertentu untuk dapetin orderan yang jarak jauh ya. Nah, sekarang kita akan bedah terus kenapa kok yang satu bisa dapat gacor nih, orderannya masuk mulu, sedangkan yang lain susah nih atau anyep kayak gitu ya. Sebenarnya sih menurut gua nih, algoritma dari si Grab ini akan membaca historical perjalanan kita kayak gitu ya. Contoh misalkan gua kalau misalkan selalu ambil orderan kayak gitu, itu kan kayak ninggalin jejak lah. Kalau kita berbicara website mungkin ada namanya cache atau cache-nya kayak gitu ya. Jadi itu kayak meninggalin jejak, kita pernah ke situ, dan nanti di kemudian hari ataupun misalkan beberapa saat kemudian di hari yang sama ataupun besoknya, nah kemungkinan besar kita akan dapat orderan ke arah situ lagi kayak gitu. Contohnya misalkan nih, kalau gua kan dari Tangerang nih, nah biasanya gua dapat orderan ke Jakarta kayak gitu. Nah, tiap pagi itu sebenarnya potensi gua untuk ke Jakarta itu pasti tinggi, seperti itu ya. Pasti tinggi. Kenapa? Karena ketika dapat orderan masuk ke Jakarta, gua selalu ambil biasanya kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika dapat orderan atau ada yang order ke Jakarta lagi, nah itu biasanya masuk ke akun gua kayak gitu ya. Begitu juga nih misalkan ketika gue dapet ke Bogor nih, entah itu perjalanannya dari Tangerang langsung ke Bogor atau misalkan gue udah kelempar ke Jakarta dapet ke Bogor, nah bisa kemungkinan besar besoknya itu gue bakal kelempar lagi ke Bogor kayak gitu. Sehingga kalau percaya nggak percaya atau mungkin teman-teman juga ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti gue itu kayak ngerasa, oh iya kayaknya memang si Grab ini akan memberikan orderan ke daerah yang sama ketika si driver itu udah pernah ke area tersebut. Terus nah, yang berikutnya adalah terkait masalah orderan. Semakin banyak kita ngambil orderan, semakin banyak kita akan dikasih lagi oleh si Grab. Karena ini pendapat pribadi gue ya, karena kita udah nempelin jejak dulu nih ke A, B, C, D, E kayak gitu ya. Karena kita udah nempelin jejak, sehingga ketika ada orderan ke lokasi tersebut, ya masuk lagi kita kayak gitu, dibanding teman-teman yang biasanya melakukan sortir kayak gitu ya. Nah, kalau udah sortir itu biasanya kan kelihatannya agak anyep. Mungkin bukan anyep kayak gitu, tapi memang karena orderannya ke lokasi sama itu sebelumnya ditolak kayak gitu ya, maka si
sistem ini akan ngebaca, oh si driver ini nggak mau dapat orderan ke sini nih, kayak gitu, sehingga akan lempar lagi ke driver yang lain. Ini asumsi gue ya, untuk ngebaca algoritma si Grab seperti itu. Karena bingung juga ya guys, maksudnya adalah seperti apa polanya ya, kita kan sebenarnya nggak tahu juga, cuma dari pengalaman gue itu yang terjadi. Nah terus yang kedua, kita berbicara algoritma terkait potensi harga tinggi ya, atau lonjakan harga. Kalau mungkin ya, gue pada saat awal-awal join di Grab kayak gitu ya, itu gue ngerasain lonjakan-lonjakan harga kayak gitu ya, di jam-jam tertentu, misalkan jam pulang kerja tuh dan jam berangkat kerja biasanya dapat nih kayak gitu kan. Cuma memang semakin kesini kok semakin sulit terjadinya lonjakan harga tersebut. Nah akhirnya gue menyimpulkan ternyata untuk mendapatkan lonjakan harga itu situasi atau mungkin kayak term and conditionnya itu bervariasi ya. Jadi untuk menerka-nerka apakah kita akan dapat lonjakan harga atau enggak, itu harus memenuhi beberapa persyaratan situasinya ya. Yang pertama adalah yang paling sering terjadi potensi lonjakan harga adalah kondisi situasi hujan. Tapi ingat, kondisi hujannya harus didukung dengan beberapa hal lagi nih. Yang pertama adalah kondisi hujannya jika terdapat jumlah orderan yang banyak, atau misalkan di zona merah hujan kayak gitu. Nah itu potensinya sangat tinggi untuk naik. Sedangkan kalau seandainya ketika hujan deras tapi orderannya itu nggak terlalu banyak kayak gitu, itu justru nggak akan ada namanya perubahan dari si harga tersebut. Itu kondisi yang pertama. Yang kondisi kedua adalah hujan dan di jam sibuk. Nah itu kayaknya udah hampir 90% pasti akan terjadi kelonjakan harga ya, karena itu yang gue alami sendiri ketika hujan. Terus di jam sibuk ya, jam sibuk itu range-nya adalah dari jam 7 pagi sampai jam 9 dan jam 4 sore sampai jam 7 malam. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah dari situ, itu akan menyesuaikan tingkat permintaan yang banyaknya atau enggak kayak gitu. Karena setelah itu biasanya udah hilang tuh lonjakan harga, dan gua rasa apa ya, jadi malas lagi kayak gitu kan untuk ngambil orderan-orderan tersebut. Terus kalau seandainya enggak situasi hujan, apakah memungkinkan untuk potensi kenaikan harga? Ya, masih ada potensi ada kondisi lainnya untuk memungkinkan memungkinkan harganya menjadi tinggi. Ya tentu aja pertama biasanya itu seperti biasa ya, di jam sibuk, yaitu di range waktu sore biasanya. Kalau pagi itu gue jarang nemuin dengan kondisi cuaca yang normal kayak gitu ya, itu jarang sekali menemukan untuk lonjakan harga. Biasanya adanya di sore, di range waktunya di antara jam 4 sampai jam 7 malam kayak gitu, bahkan bisa sampai jam 9 juga sih. Nah kondisinya adalah ketika macet atau lagi permintaannya lagi membeledak kayak gitu ya. Nah itu bisa terjadi lonjakan yang signifikan seperti itu. Karena gue pernah tuh gue kan cuma mainnya di kar hemat sama kar standar. Kar hemat jarang diaktifin, nah berarti kan tinggal kar standarnya doang. Nah di kar standarnya ini gue pernah nganterin cuma jaraknya 2 kilo, itu argonya 50.000. Itu dari mana sih yang Selipi itu sampai ke Ben Hill doang kayak gitu. Itu kurang lebih 2 kilo dapatnya 50.000. Terus ada lagi nggak sih potensi kita dapat lonjakan harga? Ada. Nah potensi zona atau area. Jadi gua udah dari pengalaman gua, ada zona-zona yang memang dia menjadi tinggi harganya. Yaitu yang pertama, dia lintas kota. Tapi lintas kotanya dari dan ke-nya ini harus diperhatikan juga ya teman-teman. Jadi yang gua pernah rasakan itu dari Cikande ke dulu itu ke daerah Puri. Waktu gua nganter itu argonya sekitar 160 atau 170, gua lupa. Tapi pada saat pulang itu argonya jadi 250. Artinya ini nggak berlaku nih kalau seandainya dari Puri ke Cikande itu argonya normal. Tapi kalau misalkan dari Cikande ke Puri justru kebalikannya. Nah ini 2 kali kejadian nih gua. Jadi Cikande itu masuknya ke Serang ya. Dia kabupaten kalau nggak kabupaten Serang atau kota Serang lah. Pokoknya masuknya zona Serang. 2 kali nih. Pernah gue nganter juga dari Serang, gue lupa persisnya di mana. Itu nganternya ke Green Lake, padahal pakai kar hemat, tapi dia ada lonjakan harga. Lonjakan harganya yang gue hitung adalah Rp4.000 per kilo. Artinya dia udah lebih dari kar standar minimal kayak gitu kan. Itu padahal kar hemat.
Nah, dari situ gue menyimpulkan, oh berarti kalau dari Serang dia lintas kota itu terjadi lonjakan harga. Nah, terus yang kedua adalah dari Karawang juga sama nih. Karawang yang ke Jakarta itu pun terjadi lonjakan harga. Sedangkan kalau dari arah sebaliknya itu nggak ada nih. Karena ketika gue antar, itu kan gue dapat penumpang awalnya ke Karawang itu dari Bogor, dari Sentul ya. Dari Sentul ke Karawang, itu jaraknya berapa kilo ya, lupa pokoknya. 80 kiloan lah kalau nggak salah. Itu sekitar 230.000 argonya. Nah, sedangkan pada saat pulang gue ngantarnya dari Karawang ke Pulau Gebang itu 170.000 kayak gitu. Itu jaraknya sekitar 40 kilo ya kalau nggak salah. Gue agak lupa lah. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi kayak gitu, kita sebenarnya bisa memetakan nih, kalau teman-teman misalkan udah pernah ke area tersebut, kita petakan, oh ini potensi apa area yang berpotensi untuk dapat lonjakan ketika kita ngantar ke tengah kayak gitu ya. Ke tengah itu maksudnya adalah ya ke Jakarta seperti itu. Nah, gue selalu ngingetin nih area-area yang potensi potensi naik harganya. Oke ya guys. Terus juga untuk potensi harga ini, nah tadi kan ini gue agak mundur ya. Jadi ketika kondisi hujan kayak gitu ya. Nah, hujan ini juga tergantung area-area yang berpotensi untuk harga tinggi. Jadi apa ya, banyak situasinya yang menyebabkan harga tinggi untuk kondisi normal kayak gitu ya. Seperti yang tadi yang udah dibahas ya, ketika macet, permintaan banyak, nah itu potensi harganya menjadi tinggi, itu tinggi kayak gitu ya. Terus juga, nah ini diperhatikan areanya. Ternyata nggak semuanya memperlakukan hal yang sama. Contoh gue main di Tangerang nih ya. Area-area yang berpotensi mendapatkan harga tinggi, yang pertama adalah di Gading Serpong. Ya Gading Serpong sampai ke BSD lah. Gading Serpong, BSD, Alam Sutra tuh, yang gua sering mendapatkan harga tinggi dengan situasi misalkan hujan, macet, dan di jam-jam sibuk ya.